Langkah-langkah Diana terasa mantap, namun hatinya bergemuruh laksana badai yang terperangkap dalam sangkar rusuknya. Siang itu, di tengah hiruk-pikuk kota Bandung yang tak pernah tidur, ia mengenakan gamis hitam polos yang menjuntai anggun hingga menyentuh mata kakinya. Pakaian itu dipadukan dengan kerudung putih bersih yang membingkai wajahnya, sebuah kontras yang mencerminkan kesederhanaan sekaligus keteguhan jiwa yang tersembunyi di baliknya. Penampilannya mungkin bersahaja, tetapi dari sorot matanya yang lurus ke depan, terpancar sebuah resolusi yang tak tergoyahkan. Di bawah sengatan matahari yang membakar aspal, Diana berjalan seorang diri menuju sebuah bangunan megah yang seharusnya menjadi lambang perlindungan dan keadilan, kantor polisi Polrestabes. Tujuannya hanya satu, sebuah misi pribadi yang terasa begitu mendesak. Ia datang untuk mengambil kembali sepeda motornya. Sebuah Honda Beat putih, saksi bisu perjuangannya sehari-hari, yang beberapa waktu lalu ditahan oleh pihak kepolisian karena sebuah pelanggaran lalu lintas ringan. Motor itu lebih dari sekedar alat transportasi baginya, ia adalah napas usahanya, kaki dan tangannya dalam mencari nafkah, mengantar pesanan kue buatan ibunya ke seluruh penjuru kota. Tanpa motor itu, dapurnya terancam tak lagi mengepul. Namun, begitu ia melangkahkan kaki melewati gerbang, suasana kantor polisi yang dingin, kaku, dan penuh formalitas menyergapnya, membuat nyalinya sedikit menciut. Ia berharap semua dokumen yang telah ia dekap erat di dalam tasnya, surat tilang, fotokopi KTP, BPKB, dan STNK, cukup untuk menebus kendaraannya tanpa ada aral melintang. Saat memasuki lobi utama, Diana disambut oleh atmosfer yang kaku dan syarat tekanan. Ruangan besar itu berdengung dengan suara ketikan keyboard komputer yang terdengar seperti hujan gerimis di atas atap seng, dering telepon yang bersahutan tanpa henti, dan percakapan-percakapan singkat bernada perintah di antara para petugas berseragam coklat. Aroma kertas tua, kopi basi, dan sedikit bau desinfektan menguar di udara. Diana mencoba menenangkan dirinya, menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan seraya melangkah menuju meja petugas yang dikhususkan untuk menangani pengambilan barang sitaan. Ia merasa gugup, setiap pasang mata yang meliriknya terasa seperti menelanjanginya, tetapi ia berusaha keras memasang wajah tenang. Dalam benaknya, ia terus meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah prosedur biasa, sebuah birokrasi yang harus dilalui dan akan selesai dengan cepat. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada segumpal cemas yang sulit ia abaikan. Diana tahu, dari cerita-cerita yang didengarnya, bahwa berurusan dengan pihak berwenang seringkali seperti menavigasi labirin yang tak terduga, penuh dengan tikungan tajam dan jalan buntu yang tak terduga. Akhirnya, setelah menunggu hampir setengah jam, namanya dipanggil. Suara serak dari pengeras suara menggema di ruangan itu, memecah lamunannya. Diana. Ia segera berdiri dan berjalan menuju sebuah meja di sudut ruangan. Di sanalah ia bertemu dengan seorang polisi bernama Yono. Pria itu bertubuh kekar, dengan perut yang sedikit membuncit menekan seragamnya. Wajahnya keras dengan rahang yang kokoh dan sorot mata yang tajam, seolah mampu menembus pertahanan siapapun. Tatapannya membuat Diana merasa tidak nyaman seketika. Yono memandangnya dari atas ke bawah dengan sikap arogan, seolah-olah ia adalah penguasa absolut di wilayah kecilnya ini. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Diana menyerahkan map berisi dokumen-dokumen yang ia bawa, berharap semuanya akan berjalan lancar dan ia bisa segera pergi dari tempat yang menyesakan ini. Namun, Yono memeriksa dokumen itu dengan gerakan yang teramat lambat, setiap lembar ia bolak-balik seakan-akan sedang mencari kesalahan sekecil apapun, seolah sengaja membuat Diana menunggu lebih lama dari yang seharusnya. Diana hanya bisa berdiri dengan sabar, kedua tangannya saling meremas di depan tubuhnya. Meskipun hatinya mulai dipenuhi firasat buruk, ia sama sekali tidak tahu bahwa pertemuannya dengan Yono hari ini akan menjadi awal dari sebuah mimpi buruk yang jauh lebih rumit dan menyakitkan daripada yang pernah ia bayangkan. Diana berdiri kaku di depan meja Yono.
Pria bertubuh kekar dengan wajah keras dan sorot mata elang itu kini menatapnya lekat-lekat. Usianya mungkin sekitar 35 tahun, dengan postur tubuh yang besar dan sikap yang memancarkan arogansi yang kental. Setelah mengamati dokumen-dokumen yang diserahkan Diana dengan hati-hati, Yono hanya meliriknya sekilas, lalu meletakkannya kembali di atas meja tanpa menunjukkan minat sedikit pun untuk memprosesnya lebih lanjut. Ia menatap Diana dengan pandangan yang dingin dan menghakimi, seolah sedang menilai seekor mangsa yang tak berdaya. Diana berusaha keras untuk tetap tenang. Meskipun perasaan tidak nyaman itu kini telah berubah menjadi rasa takut yang merayap di punggungnya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah bagian dari prosedur. Namun, ada sesuatu dalam sikap Yono, dalam cara ia bersandar di kursinya dengan santai, yang membuatnya merasa bahwa proses ini tidak akan pernah sederhana. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Yono akhirnya membuka mulutnya. Suaranya datar, namun penuh tekanan yang tersembunyi. Ia mengatakan bahwa Diana harus membayar sejumlah uang tambahan jika ingin mengambil motornya hari itu juga. Diana tertegun. Kata-kata itu berdengung di telinganya, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Maaf, Pak. Tapi saya sudah membawa semua dokumen yang diperlukan. Saya juga sudah membayar denda tilangnya." "Bukankah ini seharusnya sudah cukup?" tanyanya dengan suara yang mulai bergetar. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tetap sopan, meskipun hatinya mulai dipenuhi kebingungan dan percikan amarah. Namun, Yono hanya mengangkat bahu, seolah tidak peduli sedikit pun dengan penjelasan Diana. "Itu prosedur di sini. Kalau kamu mau motormu cepat keluar, ya bayar dulu," katanya dengan nada yang lebih tegas. Nadanya tidak memberikan ruang sedikit pun untuk diskusi atau negosiasi. Diana merasa darahnya mulai mendidih. Ia tidak pernah menyangka akan dihadapkan pada situasi pemerasan terang-terangan seperti ini, apalagi di dalam kantor polisi, sebuah tempat yang seharusnya menjadi benteng keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. Ia mencoba menjelaskan sekali lagi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih tegas, bahwa ia tidak memiliki uang tambahan dan permintaan itu sama sekali tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar hukum. Namun, Yono tetap bergeming. "Saya tidak mau tahu. Kalau tidak bayar, motormu tetap di sini." "Bisa berbulan-bulan urusannya," katanya sambil menyandarkan tubuhnya lebih dalam ke kursi dengan santai, sebuah senyum tipis yang mengejek tersungging di bibirnya. Ia jelas menikmati posisi kuasanya. Diana merasa terpojok, terperangkap. Tetapi ia tahu bahwa menyerah pada pemerasan ini bukanlah sebuah pilihan. Dengan hati yang berkecamuk antara amarah, ketakutan, dan kebingungan, ia memutuskan untuk berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Ia harus mencari cara lain, jalan lain untuk mendapatkan kembali motornya tanpa harus tunduk pada permintaan yang tidak adil dan korup ini. Diana berdiri terpaku di depan meja Yono, mencoba mencerna permintaan uang tambahan yang tidak masuk akal itu. Otaknya terasa kosong, bingung, dan syok. Ia merasa seolah-olah baru saja didorong ke tengah-tengah mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Bukankah ia sudah mengikuti semua aturan? Membawa semua dokumen yang diperlukan, membayar denda resmi di bank. Bukankah ini hanyalah prosedur biasa yang seharusnya selesai tanpa masalah? Namun, kenyataan pahit di hadapannya berkata lain. Diana menatap Yono dengan mata yang penuh tanda tanya, berharap ada sedikit saja penjelasan yang masuk akal, secercah logika di balik permintaan gila ini. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin dan sikap arogan dari pria bertubuh kekar itu. Hatinya mulai dipenuhi rasa tidak nyaman yang pekat, tetapi ia mencoba menahan diri, memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Dengan suara yang bergetar menahan emosi, Diana mencoba bertanya lagi, "Maaf, Pak, tapi kenapa saya harus membayar uang tambahan? Untuk biaya apa?"
bukankah semua dokumen saya sudah lengkap? Namun, pertanyaannya seolah menabrak dinding baja yang tebal. Yono hanya mengangkat bahu dengan santai, seolah permintaan itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Itu prosedur di sini, jawabnya singkat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, tanpa dasar hukum, tanpa empati. Diana merasa seperti sedang berbicara dengan tembok. Tidak ada ruang untuk diskusi, tidak ada belas kasihan, hanya kekuasaan mentah yang dipertontonkan tanpa malu di hadapannya. Ia merasa terpojok, seperti seekor burung kecil yang sayapnya patah, terperangkap di dalam sangkar besar yang dingin. Rasa bingung dan syok yang ia rasakan perlahan-lahan mulai berubah menjadi bara kemarahan yang coba ia tekan dalam-dalam. Namun, di balik kebingungannya, Diana mulai merasakan sesuatu yang lebih kuat membakar di dadanya, rasa ketidakadilan yang menyengat. Ia tidak mengerti mengapa ia harus diperlakukan seperti ini di tempat yang seharusnya menjadi simbol keadilan. Ia tidak mengerti mengapa seorang petugas yang digaji oleh pajaknya, yang seharusnya melayani dan membantu, justru mempersulit dan memerasnya. Diana mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha menjernihkan pikirannya yang mulai kacau. Ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan, motor itu adalah hidupnya. Tetapi ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Dengan hati yang penuh kebingungan dan amarah yang mulai membara, Diana memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus mencari cara lain untuk mendapatkan kembali motornya tanpa harus tunduk pada permintaan yang kotor dan tidak masuk akal itu. Yono menatap kepergian Diana dengan sorot mata tajam, penuh dengan kesombongan yang mencerminkan kekuasaan semu yang ia pegang. Dengan tubuh kekarnya, ia bersandar di kursinya, lalu dengan sengaja meninggikan suaranya agar Diana masih bisa mendengarnya. Kalau kamu mau ambil motor itu, bayar dulu. Kalau tidak, motormu tetap di sini, jadi rongsokan, teriaknya tanpa ragu, seolah-olah itu adalah aturan absolut yang tidak bisa diganggu-gugat. Diana mencoba menjelaskan lagi dengan suara yang lebih tegas bahwa ia tidak memiliki uang tambahan dan bahwa semua dokumen yang ia bawa sudah lengkap. Namun, Yono tidak peduli. Ia memotong penjelasan Diana dengan nada yang semakin keras dan kasar. Saya tidak mau tahu. Ini prosedur. Kalau kamu tidak bayar, jangan harap motormu keluar dari sini. Diana merasa seperti berbicara dengan tembok yang tuli dan angkuh. Tidak ada ruang untuk diskusi, hanya tekanan yang terus-menerus menghimpitnya. Diana mulai merasa terpojok. Ia berdiri di ambang pintu, mencoba menahan amarah yang mulai membara di dadanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan menghadapi situasi serendah ini di kantor polisi, tempat yang seharusnya menjadi suar keadilan. Yono, dengan sikapnya yang arogan, terus memaksa Diana untuk membayar uang tersebut. Ia bahkan mulai mengancam dengan nada yang lebih menekan. Kalau kamu tidak segera bayar, saya bisa buat urusan ini lebih sulit untukmu. Bisa-bisa motormu hilang, loh. Diana merasa darahnya mendidih mendengar ancaman terselubung itu. Ia tahu bahwa permintaan ini tidak masuk akal, ilegal, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan secara langsung. Ia hanya seorang warga biasa yang mencoba mendapatkan kembali haknya, sementara Yono berdiri di sana, berlindung di balik seragam dan kekuasaan yang ia salah gunakan. Namun, Diana tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba menenangkan dirinya, menarik napas dalam-dalam, dan berpikir dengan cepat. Ia tahu bahwa berdebat lebih lama dengan Yono hanya akan memperburuk situasi. Dengan suara yang bergetar tetapi penuh ketegasan, ia berkata, "Saya tidak punya uang tambahan, Pak. Kalau memang ini prosedur, tolong tunjukkan aturannya secara tertulis." Yono hanya tertawa kecil, sebuah tawa yang penuh dengan ejekan dan penghinaan. Aturan? Di sini,
"Saya yang buat aturan," katanya dengan nada yang semakin merendahkan. Diana merasa hatinya semakin panas, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap tenang. Ia memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu, mencoba mencari cara lain untuk mendapatkan kembali motornya tanpa tunduk pada permintaan yang tidak masuk akal ini. Namun, di dalam hatinya, ia bersumpah bahwa ini belum selesai. Diana berjalan menuju area parkir belakang, tempat barang-barang bukti dan kendaraan sitaan ditumpuk. Panas matahari menyengat kulit kepalanya, membuat kerudungnya terasa lembab. Di depan matanya, terhampar deretan motor yang berdebu dan tampak tak terurus. Matanya langsung tertuju pada Honda Beat putih miliknya. Motor itu tampak begitu dekat, hanya beberapa meter darinya, tetapi terasa begitu jauh, terpisah oleh dinding birokrasi dan keserakahan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau balau. Di sekelilingnya, suasana terasa lebih sepi. Hanya terdengar suara langkah kaki beberapa petugas yang sesekali melintas. Diana memeriksa keadaan dengan hati-hati, bersembunyi di balik sebuah mobil tua, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Ia melihat beberapa petugas sedang bercengkerama di pos jaga, sementara yang lain sibuk dengan urusan masing-masing. Tampaknya tidak ada yang peduli dengan keberadaannya. Namun, Diana tahu bahwa setiap gerakannya harus diperhitungkan dengan cermat. Ia tidak bisa gegabah. Jika ketahuan, situasinya bisa menjadi jauh lebih buruk dari sekadar diperas. Diana mendekati motornya perlahan, langkahnya nyaris tanpa suara di atas kerikil. Ia berdiri di samping motor itu, tangannya yang gemetar menyentuh stang dengan lembut, seolah sedang menyapa seorang kawan lama yang hilang. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan sekali lagi bahwa tidak ada petugas yang mengawasinya. Jantungnya berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya, tetapi ia mencoba tetap tenang. Dalam benaknya, ia mulai merancang langkah berikutnya. Ia tahu bahwa menyalakan motor sekarang akan menarik perhatian. Jadi, ia memutuskan untuk menunggu momen yang paling tepat. Diana berdiri di sana, berpura-pura memeriksa kondisi ban motornya sambil terus mengamati situasi di sekitarnya. Ia tahu bahwa waktu adalah segalanya, ia harus bergerak dengan cepat dan tepat. Namun, semakin lama ia berdiri di sana, semakin besar pula rasa cemas yang menggerogotinya. Diana merasa seperti sedang berjalan di atas seutas tali yang sangat tipis di atas jurang yang dalam. Ia tahu bahwa satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya terjatuh dan terjebak dalam masalah yang lebih besar. Ia melihat ke arah pintu keluar. Jaraknya tidak terlalu jauh, tetapi terasa seperti sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan risiko. Diana menggenggam stang motornya lebih erat, mencoba menyalurkan kekuatan pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia harus segera bertindak, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak boleh terburu-buru. Dengan napas yang semakin berat, Diana terus mengamati keadaan, menunggu saat yang tepat untuk melanjutkan rencananya yang nekat. Di dalam hatinya, ia berdoa agar keberaniannya kali ini tidak berakhir dengan kegagalan. Diana hampir saja berhasil. Dengan kunci cadangan yang selalu ia simpan di dompetnya, mesin Honda Beat putihnya kini menyala. Ia melaju perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara yang mencurigakan, menuju pintu keluar kantor polisi. Hatinya berdebar kencang laksana genderang perang, tetapi ia memaksa wajahnya untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan sangat berisiko, sebuah tindakan nekat, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Udara siang yang panas terasa semakin menekan, dan suara deru mesin motornya terdengar begitu keras di telinganya sendiri, seolah-olah bisa menarik perhatian seluruh isi kantor polisi. Namun, Diana terus maju. Matanya terpaku pada gerbang keluar yang hanya berjarak beberapa meter lagi. Secercah rasa lega mulai menyusup ke dalam hatinya,
ia berpikir bahwa ia mungkin bisa lolos dari neraka ini. Namun, tepat ketika ban depannya hampir menyentuh jalan raya, sebuah bayangan besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Yono berdiri di sana. Tubuh kekarnya yang menjulang menghalangi jalan keluar, wajahnya memerah penuh amarah yang membuat Diana sontak mengerem dan menghentikan motornya. "Berani-beraninya kamu mencoba kabur!" Suara Yono menggema di pelataran itu, syarat dengan nada ancaman yang brutal. Diana terdiam, tangannya masih memegang erat stang motor, sementara matanya menatap Yono dengan campuran rasa takut dan marah yang meluap. Yono melangkah maju dengan langkah berat, setiap hentakan sepatunya di aspal terdengar seperti vonis mati. Tubuhnya yang besar tampak semakin mengintimidasi di bawah terik matahari. "Kamu pikir ini tempat main-main? Kamu pikir bisa seenaknya ambil motor dan pergi begitu saja?" bentaknya dengan nada yang semakin keras. Diana mencoba menjawab, suaranya bergetar tetapi tetap berusaha tegas. "Saya hanya ingin mengambil motor saya, Pak. Ini hak saya." Namun, Yono tidak peduli. Ia mendekat dengan cepat, lalu tangannya yang kasar meraih lengan Diana, menariknya turun dari motor dengan sekali sentakan. Diana hampir terjatuh, tetapi ia berhasil menjaga keseimbangannya. "Hak. Di sini saya yang menentukan apa yang jadi hakmu," kata Yono dengan nada penuh kesombongan sambil menunjuk-nunjuk wajah Diana. Diana merasa darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Ia tidak pernah diperlakukan serendah ini sebelumnya, dan ia tidak akan membiarkan dirinya terus dihina. "Lepaskan saya," teriaknya, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Yono yang seperti penjepit baja. Namun, Yono hanya tertawa kecil, sebuah tawa yang penuh dengan ejekan dan kekejaman. "Kamu pikir kamu bisa melawan saya?" katanya sambil mencengkeram lengan Diana lebih erat lagi. Diana meringis kesakitan, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut di matanya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Dengan cepat, ia mencoba menarik lengannya, tetapi pria itu terlalu kuat. Diana menatap Yono dengan mata yang berkilat penuh tekad. Meskipun ia tahu bahwa situasinya semakin sulit, di dalam hatinya, ia bertekad untuk tidak menyerah, apapun yang akan terjadi. Di depan pintu masuk utama kantor kepolisian yang besar, suasana yang awalnya hanya tegang kini berubah menjadi mencekam. Yono, dengan tubuh kekarnya yang besar dan penuh intimidasi, berdiri menghadang Diana yang masih berusaha mempertahankan haknya. "Kamu pikir bisa seenaknya di sini?" bentaknya sekali lagi, suaranya menggema di area terbuka itu, menarik perhatian beberapa petugas lain yang sedang berjaga. Diana mencoba mundur, tetapi Yono tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Dengan gerakan cepat yang mengejutkan, ia melayangkan pukulan pertama. Tinjunya yang besar dan keras mendarat telak di wajah Diana. Pukulan itu begitu kuat hingga membuat Diana terhuyung ke belakang, dunia di sekelilingnya seakan berputar, hampir kehilangan keseimbangan. Namun, Yono tidak berhenti di situ. Ia seperti kesetanan, terus menghujani Diana dengan pukulan bertubi-tubi, ke wajah, ke perut, tanpa memberikan ruang sedikit pun bagi Diana untuk menghindar atau melindungi dirinya. Wajah Diana mulai berlumuran darah. Sudut bibirnya pecah, dan pipinya lebam membiru akibat kekerasan brutal yang dilakukan Yono. Namun, meskipun seluruh tubuhnya menjerit kesakitan, Diana tidak menunjukkan rasa takut. Ia menatap Yono dengan mata yang menyala-nyala penuh amarah, menolak untuk menyerah pada perlakuan kejam ini. Diana akhirnya terjatuh ke lantai beton yang panas di depan pintu masuk. Tubuhnya terasa remuk, lemah akibat pukulan-pukulan yang terus dilayangkan oleh Yono. Namun, ia tidak menangis atau memohon ampun. Dengan napas yang tersengal-sengal dan darah yang mengalir di wajahnya, Diana tetap mencoba bangkit, meskipun tubuhnya terasa seperti tidak mampu lagi digerakkan. "Berhenti!"
"Apa yang Anda lakukan ini salah," teriak Diana, suaranya bergetar menahan sakit, tetapi penuh dengan keberanian yang menantang. Namun, Yono hanya tertawa kecil. Sebuah tawa yang penuh dengan kesombongan dan penghinaan. "Kamu pikir kamu bisa melawan saya? Kamu cuma perempuan lemah," katanya dengan nada merendahkan. Diana merasa darahnya mendidih mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan dirinya terus diperlakukan seperti ini, tetapi tubuhnya yang lemah membuatnya sulit untuk melawan. Ia hanya bisa menatap Yono dengan penuh tekad, meskipun tubuhnya hampir tidak mampu bergerak. Di sekitar lokasi, beberapa polisi yang sedang bertugas di depan kantor mulai memperhatikan kejadian itu. Mereka berdiri terpaku, wajah mereka menunjukkan ekspresi syok dan ketidakpercayaan yang nyata. Salah satu dari mereka bahkan melangkah mundur, matanya membelalak melihat bagaimana Yono, rekan mereka, menghujani seorang perempuan dengan pukulan tanpa ampun. "Apa-apaan ini? Dia sudah keterlaluan," bisik salah satu polisi kepada rekannya. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat atau menghentikan Yono. Mereka hanya berdiri di sana, terdiam, membeku, seolah-olah tidak tahu harus berbuat apa, atau mungkin takut menjadi sasaran berikutnya. Beberapa dari mereka tampak ragu, saling bertukar pandang, tetapi tidak ada yang bergerak maju. Diana, meskipun tubuhnya penuh luka dan wajahnya berlumuran darah, tetap menatap Yono dengan mata yang penuh tekad. Ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan begitu saja, meskipun situasi ini tampak semakin gelap dan penuh ancaman. Diana terhuyung. Tubuhnya terasa lemah tak bertenaga akibat pukulan bertubi-tubi yang dilayangkan Yono tanpa ampun. Wajahnya berlumuran darah, bibirnya pecah, dan pipinya memar keunguan. Namun, di balik rasa sakit fisik yang luar biasa, Diana tidak menyerah. Ia menatap Yono dengan mata yang menyala penuh amarah dan tekad yang tak terpatahkan. Meskipun tubuhnya hampir tidak mampu berdiri tegak, semangat perlawanannya masih berkobar. Yono, dengan tubuh kekarnya, mendekat lagi. Wajahnya menyeringai kejam, seolah-olah ingin memberikan satu pukulan terakhir untuk menghancurkan semangat Diana sepenuhnya. Namun, Diana tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam ketakutan. Saat matanya yang mulai kabur menyapu lantai, ia melihat sebuah benda hitam panjang tergeletak tidak jauh darinya. Sebuah tongkat polisi, mungkin terjatuh saat salah satu petugas berlari. Tongkat itu tampak seperti seberkas cahaya di tengah kegelapan, harapan terakhirnya, satu-satunya alat yang bisa ia gunakan untuk melawan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Diana merangkak ke arah tongkat tersebut. Tangannya gemetar hebat saat meraih tongkat itu, menggenggamnya erat seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Yono, yang menyadari apa yang sedang dilakukan Diana, tertawa kecil dengan nada yang sangat mengejek. "Kamu pikir tongkat itu bisa menyelamatkanmu?" katanya dengan nada merendahkan sambil melangkah lebih dekat. Namun, Diana tidak peduli. Ia menguatkan dirinya, menarik napas dalam-dalam, dan dengan teriakan yang keluar dari lubuk hatinya, ia bangkit berdiri dengan tongkat di tangannya. Tubuhnya mungkin lemah, tetapi tekadnya kini lebih kuat dari baja. Ketika Yono mendekat, dalam jangkauannya, Diana mengayunkan tongkat itu dengan sekuat tenaga. Tepat ke arah kepala Yono. "Guk!" Suara benturan keras terdengar, menggema di pelataran itu, dan tubuh besar Yono langsung terhuyung ke belakang. Matanya membelalak kaget, tak percaya. Ia terjatuh ke lantai dengan suara debuman yang keras, tidak sadarkan diri. Diana berdiri di sana, terengah-engah, dengan tongkat masih tergenggam di tangannya. Wajahnya penuh luka dan darah, tetapi matanya memancarkan keberanian yang luar biasa. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Beberapa polisi yang berada di sekitar tempat kejadian langsung terdiam.
Wajah mereka menunjukkan ekspresi syok yang tak terkira. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang perempuan muda yang beberapa saat lalu menjadi korban kekerasan brutal berhasil melawan dan melumpuhkan seorang polisi bertubuh kekar seperti Yono. Salah satu dari mereka bahkan mundur selangkah, matanya membelalak ngeri. Sementara yang lain hanya berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Diana menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam, seolah-olah menantang siapapun yang berani mendekat. Dalam keheningan yang mencekam itu, Diana menjatuhkan tongkat ke lantai dengan suara yang menggemakan kekosongan, lalu melangkah menjauh dari tubuh Yono yang tergeletak tak berdaya. Keributan di depan pintu masuk kantor kepolisian yang besar itu akhirnya menarik perhatian banyak orang, termasuk pimpinan polisi yang kebetulan sedang berada di dalam gedungnya. Suara bentakan Yono, suara pukulan yang menghantam tubuh Diana, dan keheningan yang aneh dari para polisi lain yang hanya berdiri terpaku, menciptakan sebuah simfoni kekacauan yang mencekam. Pimpinan polisi, seorang pria paruh baya dengan seragam rapi, pangkat yang berkilauan di pundaknya, dan wajah yang memancarkan wibawa, segera keluar dari ruangannya setelah mendengar laporan dari salah satu stafnya. Langkahnya cepat dan tegas. Matanya yang tajam langsung tertuju pada kerumunan kecil yang mulai terbentuk di depan pintu masuk. Ketika ia tiba di lokasi, pemandangan yang ia lihat membuatnya terkejut bukan main. Diana, seorang perempuan muda dengan gamis hitam dan kerudung putih yang kini ternoda darah, berdiri dengan tubuh yang gemetar lemah. Sementara itu, Yono, salah satu anak buahnya, tergeletak tak sadarkan diri di dekatnya. Para polisi lain yang berada di sekitar hanya berdiri diam, seperti patung, tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang terjadi di sini? Suara pimpinan polisi itu menggema, berat dan penuh otoritas, memecah keheningan yang menyelimuti tempat itu. Para polisi yang sebelumnya hanya berdiri terpaku langsung menegakkan tubuh mereka, beberapa bahkan terlihat sangat gugup. Salah satu dari mereka mencoba menjelaskan dengan terbata-bata, "Pak, itu Yono." Dia memukul perempuan itu, dan... Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, pimpinan polisi mengangkat tangannya, meminta mereka semua diam. Ia melangkah mendekati Diana yang masih berdiri dengan napas terengah-engah. Darah segar masih mengalir dari luka di wajahnya, menetes ke kerudungnya. Pimpinan polisi menatap Diana dengan ekspresi serius, lalu beralih menatap tubuh Yono yang tergeletak di lantai. "Ini sudah keterlaluan," gumamnya dengan nada rendah, tetapi penuh dengan kemarahan yang tertahan. Ia segera memerintahkan beberapa polisi untuk mengangkat Yono, membawanya ke dalam, dan memastikan situasi terkendali. Setelah memastikan Yono dibawa pergi, pimpinan polisi itu mendekati Diana dengan sikap yang lebih tenang, meskipun matanya masih menyiratkan amarah. "Saya minta maaf atas apa yang terjadi," katanya dengan nada serius tetapi terdengar tulus. "Tindakan ini tidak bisa dibenarkan dan saya akan memastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi." Diana, meskipun tubuhnya penuh luka dan wajahnya berlumuran darah, menatap pimpinan polisi itu dengan mata yang penuh emosi. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi sorot matanya menceritakan semua rasa sakit dan ketidakadilan yang baru saja ia alami. Pimpinan polisi itu melanjutkan, "Anda boleh membawa motor Anda sekarang juga, tanpa syarat apapun. Namun, saya harap Anda tidak menyebarkan kejadian ini keluar. Saya akan menangani ini secara internal." Diana hanya mengangguk pelan, terlalu lelah dan sakit untuk berdebat atau menolak. Dengan langkah tertatih-tatih, ia berjalan menuju motornya, dan meninggalkan tempat itu, membawa serta bukan hanya kendaraannya, tetapi juga luka fisik dan emosional yang teramat dalam. Diana berdiri di depan pintu masuk kantor polisi yang besar itu. Tubuhnya terasa remuk, wajahnya perih dan bengkak. Darah masih mengalir perlahan dari sudut bibirnya,
dan pipinya yang memar terasa berdenyut setiap kali ia menarik napas. Di sampingnya, motor Honda Beat putih miliknya kini sudah berada di tangannya. Terasa seperti sebuah piala kemenangan yang harganya terlalu mahal. Pimpinan polisi yang sebelumnya meminta maaf atas tindakan brutal Yono, berdiri di dekatnya dengan wajah serius dan tak terbaca. "Bawa motormu dan tinggalkan tempat ini," katanya dengan nada tegas, seolah memberi perintah. Namun, sebelum Diana sempat melangkah, ia menambahkan, "Tapi ada satu syarat. Jangan ceritakan kejadian ini kepada siapapun. Anggap tidak pernah terjadi. Saya akan menangani ini secara internal." Diana menatap pimpinan polisi itu dengan mata yang penuh dengan emosi yang berkecamuk, rasa sakit, amarah yang membara, dan ketidakberdayaan yang menghancurkan. Ia tahu bahwa permintaan itu tidak adil. Itu adalah sebuah perintah untuk membungkam kebenaran, untuk mengubur kejahatan demi menjaga nama baik institusi. Tapi ia terlalu lelah untuk berdebat, terlalu sakit untuk melawan lebih jauh. Dengan sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat, ia menyetujui syarat tersebut, meskipun hatinya menjerit menolak. Dengan langkah tertatih-tatih, Diana mulai mendorong motornya keluar dari area kantor polisi. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena tubuhnya yang terluka parah, tetapi juga karena beban emosional yang kini harus ia pikul sendirian. Ia merasa seperti telah kalah telak. Meskipun ia berhasil membawa pulang motornya, kemenangan itu terasa hampa. Luka di wajahnya mungkin akan sembuh, tetapi luka di hatinya, luka karena pengkhianatan dan ketidakadilan, akan terus membekas selamanya. Ia tidak hanya dipukul secara fisik, tetapi juga dibungkam secara mental, dipaksa untuk menerima kebrutalan tanpa bisa menuntut keadilan. Diana menoleh sekali lagi ke arah gedung kantor polisi yang megah itu. Bangunan yang seharusnya menjadi simbol keadilan, kini baginya hanyalah sebuah monumen kenangan buruk yang mengerikan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, lalu melanjutkan langkahnya yang goyah. Ketika Diana akhirnya keluar dari gerbang kantor polisi, ia berhenti sejenak. Jalanan di luar terasa begitu berbeda, terbuka, bebas, tetapi juga penuh dengan kebisuan yang menyesakan. Ia menyalakan motornya dengan tangan yang gemetar, lalu mulai melaju perlahan, membelah keramaian kota yang tak peduli. Angin yang menerpa wajahnya terasa dingin, menampar luka-lukanya, tetapi tidak cukup untuk mendinginkan rasa panas yang membakar di dadanya. Di dalam pikirannya, ia terus memutar ulang kejadian yang baru saja ia alami. Ia merasa marah, bukan hanya kepada Yono, tetapi juga kepada sistem yang membiarkan orang seperti Yono berkuasa, kepada para petugas lain yang hanya diam menonton, dan kepada sang pimpinan yang lebih memilih menyapu kotoran ke bawah karpet daripada membersihkannya. Namun, ia tahu bahwa untuk saat ini, ia harus diam. Luka-lukanya akan sembuh, tetapi rahasia ini akan terus ia bawa, menjadi beban sunyi yang harus ia pikul sendirian. Dengan hati yang penuh amarah dan tekad untuk tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi, Diana melaju semakin jauh, meninggalkan kantor polisi itu di belakangnya, seperti meninggalkan sebuah